Shalom. 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 It's good to see you guys. Mari kita benar-benar menyiapkan hati kita sebelum kita memulai ibadah hari ini. Kita menyiapkan hati kita, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Bapa dalam kerajaan surga Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hari ini Tuhan kami sekali lagi Tuhan Kau izinkan untuk merayakan Tuhan. Mungkin selama 2 tahun ini Tuhan kami tidak bisa onsite, tapi the point is bukan dari sana Tuhan, mau online atau maupun onsite Tuhan. Tapi kami benar-benar mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu Tuhan, untuk pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib Bapa. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-Mu Tuhan mengucap syukur Bapa. Mari kita siapkan hati kita sebelum mulai ibadah hari ini. Kita mau fokus untuk Tuhan. Apapun yang menghalangi kita, apapun yang mengganggu pikiran kita, mari kita benar-benar tinggalkan terlebih dahulu. Kita fokus hanya untuk Tuhan kita. Amin. Thank you Jesus God. Terima kasih Bapak. Bapak, Engkau yang sertai juga teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan Bapak, dimanapun mereka berada, yang mungkin hari ini tidak bisa hadir Tuhan. Tetap taruh Tuhan hati Tuhan yang rindu untuk menyenangkan Engkau, yang mau berkenan Tuhan buat Engkau Bapak. Thank you Jesus God. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan doa Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita. We
Kau. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Terima kasih. Mari kita sebelum mulai mungkin mendengarkan firman Tuhan hari ini, David mau sharing sedikit. Mungkin gak terasa ya guys, kayak kita 2 tahun kita tidak bisa celebrate Good Friday, celebrate Paskah. Tapi dalam 2 tahun ini David secara pribadi kayak belajar gitu. Kita tuh kayak gak tahu, kita tuh gak pernah bisa tahu hari esok itu bakal seperti apa. Banyak orang yang mungkin sudah jaga makan, mungkin udah berusaha hidup sehat, tapi gak sedikit juga yang kayak besoknya itu kayak tiba-tiba dengar dipanggil, tiba-tiba dengar gak ada gitu. Dan hari ini mungkin secara khusus kita memang memperingati atau merayakan Good Friday. Tapi seperti yang Pak Agus juga sering bilang, we celebrate itu bukan kayak one time event aja. Kita bukan hanya cuma waktu event kita celebrate terus, tapi kita nggak menghayati gitu loh. Nah hari ini secara khusus David mau kayak sekali lagi reminder, David sendiri juga belajar banyak bahwa kita tuh harus menghayati itu pengorbanan Tuhan. Pengorbanan Tuhan di kayu salib, anugerah yang sudah Tuhan berikan untuk setiap kita bagi yang percaya. Mari kita benar-benar setiap hari, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, kita mau benar-benar berkenan buat Tuhan guys. Amin. Kita mau menghayati, kita mau melakukan apapun yang kita lakukan itu tidak mengecewakan Tuhan. Benar-benar setiap hari kita berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan ya. Dan melalui lagu ini mari kita siapkan hati, karya terbesar. Thank you Jesus God. Kami katakan kasih yang terindah. Terima kasih Bapa. Hati yang mulia, hanya kau temukan di
Yesus Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami katakan, Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku kami dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada berubah kasih-Mu. kami katakan, Yang terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkau harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Kasih yang terbesar dalam hidupku, ku kagumi. Terima kasih Bapa. Atas pengorbananmu Tuhan di kayu salib. Mari jemaat saya sekali lagi kami katakan, terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Sekali lagi kami katakan, terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya, amin. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kesempatan sore yang indah ini kami boleh berkumpul bersama-sama. Kami mau memperingati pengorbanan Tuhan. Sebenarnya tidaklah mudah untuk kami bisa memperingati sesuatu
yang kami tidak memahaminya ya Tuhan. Apalagi itu terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Di negara yang berbeda, dalam budaya yang berbeda, banyak hal yang berbeda. Kalau bukan oleh karena pekerjaan Roh Kudus, maka kami tidak mungkin bisa mengagumi karya itu. Kalau bukan oleh karena pekerjaan Roh Kudus, maka kami tidak mungkin bisa menghargai. Karena itu sesuatu yang jauh berbeda, kami tidak pernah menjumpainya. Tetapi Tuhan, kami bersyukur oleh karena pekerjaan Roh Kudus, sehingga kami ada di antara kami yang datang kepada Tuhan dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Dan kalau Roh Kudus di tengah-tengah kami, maka Roh Kudus akan menolong kami untuk bisa mengerti, bisa memahami, bisa menghargai, bahkan bisa merasakan apa yang Yesus rasakan. Pengorbananmu bagi setiap kami, sehingga oleh karenanya seperti pujian yang kami baru saja nyanyikan, akan muncul, akan lahir kekaguman yang tulus ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa Roh Kudus menolong kami untuk kami mengalami itu pada sore hari ini ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin, amin, amin. Haleluya. Apa kabar saudara-saudara? Baik ya, puji Tuhan ya. Dan dalam long weekend ya, dalam weekend yang panjang selalu menjadi, kalau di SAF menjadi sebuah pilihan ya. Pilihan untuk kemudian pergi mengambil waktu. Tetapi saya bersyukur buat saudara-saudara yang ada dan mengambil kesempatan untuk kita bisa beribadah bersama-sama. Saudara-saudara, seperti yang saya sampaikan di dalam doa tadi, mungkinkah kita bisa benar-benar memahami sesuatu yang terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu dalam bahasa yang berbeda, dalam budaya yang berbeda, bahkan di negara yang berbeda. Kita memahami 100 tahun yang lalu saja rasanya sulit ya, rasanya sulit. Kita mencoba mengerti Indonesia merdeka saja ya, mengerti, mencoba memahami. Ya kita mungkin bisa memahami. Tetapi saudara-saudara, sesungguhnya ada satu jarak waktu, budaya, politik, banyak hal yang berbeda antara kita dengan pada waktu Kristus disalibkan. Jadi ini seperti khotbah saya atau semua gereja yang memperingati kematian Tuhan Yesus adalah sebuah pekerjaan yang rasanya mustahil. Pekerjaan yang ya itu tidak mungkin begitu. Apakah kita kemudian bisa mungkin membantu dengan menonton film The Passion of the Christ begitu? Tetapi saya mengajak kita untuk melihat, walaupun terasa tidak mungkin, terasa itu mustahil, tetapi kalau kita melihat ada berapa kehidupan yang telah diubahkan oleh karena peristiwa salib ini, maka saudara-saudara, saudara dan saya bisa mengerti apa yang terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu bukan hanya oleh karena informasi, tetapi oleh karena adanya transmisi, peralihan pengalaman iman dari orang yang dulu melihat peristiwa Yesus disalibkan dan kemudian mereka menjadi putus asa, mereka kemudian meninggalkan Yesus, mereka kemudian lari bersembunyi. Bahkan kemudian ada di antara mereka yang begitu kecewa sampai-sampai kemudian mereka pulang ke kampung halamannya, pulang kampung, kembali bekerja seperti semula. Tetapi ketika Kristus bangkit,
maka ada perubahan 180 derajat sikap orang yang tadinya takut, yang tadinya bersembunyi, yang tadinya lari ke pekerjaannya masing-masing. Tetapi sesudah Yesus bangkit, maka ada perubahan 180 derajat dari hidup orang itu. Maka bagaimana seorang bisa berubah dari 0 bahkan minus menjadi 180 derajat? Maka peristiwa yang membuat mereka imannya 0 pada waktu Yesus disalibkan, itu berarti peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi. Karena kemudian mereka mengalami perubahan hidup ketika Yesus bangkit. Dan itu bergulir, itu menggelinding sampai kepada kita. Dan itulah cara di mana kebenaran tentang kematian Yesus itu sampai kepada kita. Dan saya mau mengajak kesempatan pada sore hari ini untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul One Heart, One Mission. Satu hati, satu misi. Saudara, bicara tentang satu, kekuatan dari kesatuan. Kejadian pasal 11 ayat 6 mengatakan demikian. Dan ia berfirman, mereka itu satu bangsa, satu bahasa untuk semuanya ini. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Saudara, karena saya mengajar teologi perjanjian lama, maka Kejadian pasal 1 sampai ke 11 itu disebut preliminary history. Apa itu preliminary history? Preliminary history pada dasarnya banyak hal yang terjadi dalam Kejadian pasal 1 sampai pasal 11 itu adalah permulaan adanya berbagai macam bahasa, permulaan adanya peternak, permulaan manusia jatuh dalam dosa, permulaan bagaimana kemudian pelangi, ada permulaan penciptaan. Banyak hal tentang permulaan-permulaan, dan kita melihat di sini ada permulaan, ada semacam tesis atau satu pernyataan bahwa kalau manusia mereka bersatu, karena mereka satu, maka tidak ada yang tidak terjadi. Maka apa yang mereka kehendaki itu bisa terjadi. Nah, di dalam Kejadian pasal 11 ayat 6 ini dengan jelas bahwa firman Tuhan mengatakan kalau ada kesatuan, maka tidak ada yang tidak bisa terjadi. Dan itu benar. Di dalam keluarga bisa hancur. Berapa waktu yang lalu saya ngobrol dengan lawyer yang sedang mengurus tentang bagaimana keluarga, bagaimana saudara saling menuntut di pengadilan oleh karena harta, ya, oleh karena warisan, oleh karena macam-macam. Dan itu sering kali terjadi, saudara-saudara. Bagaimana kesatuan ketika itu hancur, itu merusak semuanya. Apapun yang dimiliki oleh keluarga itu, maka ketika mereka yang berselisih saling bertemu, maka ada kepahitan, maka ada hal yang merusak suasana. Nah, saudara-saudara, betapa kesatuan itu seperti yang dikatakan di dalam Kejadian 11 ayat 6, itu menjadi kunci untuk bisa terjadi segala sesuatu. Bahkan saudara-saudaraku, kesatuan yang terjadi di antara orang-orang yang kemudian disebut dengan teroris lah, ISIS lah, mereka begitu bersatu sampai membuat tentara-tentara, orang-orang yang memiliki teknologi luar biasa menjadi sangat ketakutan oleh karena kesatuan. Dan saya membayangkan, saudara-saudara, ketika berbicara tentang kesatuan, Anda bisa punya apa saja, Anda bisa punya potensi apa saja, pintar,
cerdas, punya banyak skill, punya banyak talenta, modal gede. Tetapi kalau saudara misalnya di dalam hidup saudara, di mana saudara harusnya bersatu, tidak bisa bersatu, tidak mengalami kesatuan, maka apa yang saudara harapkan terjadi, menurut firman Tuhan tidak mungkin akan terjadi. Ketika saudara berumah tangga, maka saudara, ketika saudara tidak mengalami kesatuan, saudara, kesatuan ini bukan oleh karena saudara menarik. Kesatuan itu berbicara tentang hati ya. Jadi bukan bicara tentang orang bisa tinggal satu rumah, orang bisa tinggal di tempat yang sama, tetapi mereka tidak merasa bersatu. Mereka seperti merasa sendiri-sendiri. Dan saudara, betapa kesatuan itu penting. Nah, kita bicara tentang kesatuan di dalam rumah tangga. Kesatuan juga di dalam sebuah lembaga, institusi. Saudara, berapa banyak lembaga yang dibangun dengan luar biasa hancur berkeping-keping oleh karena tidak adanya kesatuan. Kemarin saya telepon ada salah satu murid, mantan murid saya, ya, dia S2, mengambil S2 dan dia seorang lulusan dari IPB yang kemudian sekolah teologi, ya, ambil S2 di sebuah sekolah teologi di Malang. Lalu karena dia memulai PAUD dari nol, ya, PAUD, saya ingin tanya-tanya, gimana kamu pada waktu memulai PAUD? Nah, dia lulus dari sekolah seni rupa. Jadi saya tanya, kurikulummu apa? Dan dia memberitahu, Pak, kurikulum anak usia, dia menamakan The Golden Age, itu pengetahuan umum. The Golden Age pada dasarnya semua mengajarnya lewat seni. Karena mereka gak bisa abstrak. Oh ya? Maksudnya apa? Ya, contoh kalau mereka berhitung. Kalau diajar secara abstrak, 1, 2, 3, 4, sulit mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka berikan gambar bebek. Bebeknya dipindah 1, 2, bebek warna kuning, warna biru, warna hijau, macam-macam. Jadi pendekatannya lewat seni. Wah, saya bilang, wah mantap ini ya. Lulusan IPB, seni rupa. Dan waktu saya ngobrol dengan dia, saya bilang, wow keren ya. Karena kami rindu untuk bisa menolong anak-anak. Saya bilang, mungkin SAF satu kali punya apa namanya, semacam toddler atau playgroup atau apapun gitu ya. Saya ngobrol dengan dia. Tetapi yang saya ingin sampaikan, dia mengatakan begini, Pak Agus, kalau Pak Agus memulai lalu punya uang dengan cara pokoknya ambil lisensi, tenaga dan lain sebagainya. Pak Agus siaplah minimal 1M. Oke. Tapi yang paling penting dia mengatakan begini. Pak Agus persiapkan orang-orang untuk punya satu visi, satu hati. Karena dia mengatakan banyak yang memulai, tapi di tengah jalan hancur oleh karena kehilangan kesatuan. Jadi memulai untuk memikirkan kesatuan itu jauh lebih penting. Apa tujuannya, apa visinya, apa yang ingin dicapai bersama-sama. Nanti kalau mengalami kesulitan, apa yang kemudian harus kita lakukan. Saudara-saudara, kesatuan itu memiliki kuasa yang luar biasa sebagaimana Kejadian pasal 11 ayat 6. Yaitu bahwa karena mereka satu bahasa, mereka satu bangsa, maka apa saja yang mereka ingin lakukan tidak mungkin tidak terlaksana oleh karena ada kesatuan. Dan kalau dibalik, apapun yang mereka lakukan tidak mungkin terlaksana karena tidak ada kesatuan. Jadi saudara, kalau saudara mau memulai bisnis, pastikan saudara memiliki kesatuan terlebih dahulu. Kalau saudara mulai sesuatu, pastikan saudara untuk saudara memiliki kesatuan. Karena kalau tidak saudara, maka pada dasarnya kemudian bisnis itu akan bertahan bukan oleh karena kesatuan, tetapi oleh karena masih menguntungkan. Tetapi begitu mulai ada tanda-tanda tidak menguntungkan, maka saudara, maka kemudian ya memang itu realistis, tetapi yang saya maksud adalah berapa banyak
usaha yang nyaris mati, tetapi oleh karena ada kesatuan, oleh karena adanya satu visi, satu hati, maka muncul kekuatan yang luar biasa. Sehingga kemudian itu bertumbuh, itu mengalami kekuatan yang baru oleh karena yang kemudian menjadi filosofi di dalam pelayanan saya. Kalau kamu ingin membangun ministry, kamu harus punya chemistry. Build ministry before build ministry. Build chemistry before build ministry. Bangunlah chemistry. Karena chemistry ini bicara tentang kesatuan. Nah saudara, saya mengajak kita untuk, mengapa Pak Agus bicara tentang kesatuan? Apa hubungannya dengan salib? Saudara-saudara, karena Yesus di dalam Yohanes pasal 17, sebelum Yesus ditangkap, sebelum Yesus kemudian pada akhirnya menyerahkan diri dan disalib, ternyata Yesus berdoa. Dan ketika dia berdoa, doa di dalam Yohanes pasal 17 ini dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pasal 17 ayat 1 sampai 8 dan pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-29 kalau saya tidak salah ya. Jadi saudara-saudara, ya sampai pasal 9 ayat 26. Karena begini saudara-saudara, saya berpikir ya, Yesus ini sebelum mati ada dua doa yang dicatat di dalam Alkitab. Yang pertama pasal 17, yang kedua adalah doa ketika Yesus ada di Taman Getsemani. Yang Yohanes pasal 17 itu tidak tercatat di 3 kitab yang lain, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Tetapi hanya tercatat di dalam Injil Yohanes dan sangat lengkap. Dan saya mau mengajak kita, kalau saudara-saudara ada orang yang mau mengembuskan nafas terakhir, maka wish atau harapan yang dia sampaikan pada detik-detik terakhir itu adalah statement, pernyataan-pernyataan yang terpilih, yang dia pilih dengan baik, yang dia akan tinggalkan. Kalau saya mau mati, saya sudah tahu detik-detik terakhir, saya tidak akan kemudian bicara tentang betapa enaknya tahu telur misalnya, karena ya betapa enaknya iga bakar begitu saudara-saudara. Saya pasti memilih pesan karena pesan terakhir itu akan diingat oleh orang-orang yang saya cintai. Makanya kadang-kadang ada orang yang mau meninggal, tetapi ketika memberi pesan tidak benar-benar terdengar dengan jelas oleh orang-orang yang mencintainya. Orang-orang yang mencintainya penasaran. Satu kali saya menemani seorang yang kehilangan istrinya 3 tahun yang lalu. Tiba-tiba dia teringat istrinya yang the last minute, detik terakhir masuk ruang operasi oleh karena kanker. Lalu masuk ruang operasi dan di jendela itu dia seperti ngomong sesuatu kepada suaminya. Say something. Tetapi karena ada jendela, dia tidak bisa mengerti apa yang diucapkan oleh istrinya itu. Dan satu kali ketika saya menemani dia, kami main musik bersama, tiba-tiba dia seperti berhenti, dia menjadi sedih karena dia tidak bisa menangkap apa yang diucapkan istrinya pada waktu di ruang operasi, dan karena sesudah itu dia tidak bertemu lagi dengan istrinya karena istrinya meninggal dunia. Dia penasaran. Tetapi puji Tuhan, Yesus tidak membuat penasaran kita. Yesus menyampaikan dengan jelas di dalam Yohanes pasal 17. Saya akan bacakan Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 3, dikatakan, demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau.
sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dikatakan Yesus menghadapkan wajahnya ke atas dan mengatakan, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Jadi saudara-saudara, ayat 1 ini sangat tepat karena sama seperti orang yang mau meninggal dunia dengan mengatakan ini waktuku sudah akan tiba. Dan dia seperti mengawali pendahuluan itu dan kemudian dia mengatakan bahwa sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Saudara, yang pertama kita lihat di sini Yesus melaporkan diri kepada Bapanya bahwa waktunya telah tiba dan dia mengatakan bahwa apa yang dia telah diminta untuk melakukan dia telah lakukan, yaitu apa? Memberikan hidup yang kekal kepada semua orang. Bagi Yesus melihat bahwa kehidupannya itu punya satu klimaks, satu puncak, dan puncak kehidupan Yesus adalah salib. Baginya salib. Perhatikan, ketika Yesus mengatakan permuliakanlah anakmu, dia sedang berbicara tentang salib. Saudara, yang saya ingin sampaikan, lalu ketika dia berbicara tentang salib, dia mengatakan bahwa dia telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, dan dia akan memberikan hidup yang kekal, kepada semua yang telah diberikan kepadanya. Yesus sebelum disalib mengatakan begini, akan memberikan hidup yang kekal. Kapan hidup yang kekal itu diberikan? Berarti kan pada waktu dia hidup, dia belum memberikan hidup yang kekal. Karena future, akan. Kapan? Dan kalau kita lihat konteks Yohanes pasal 17, penyaliban Yesus itu memberikan hidup yang kekal. Karena kemudian dia mengatakan apa arti hidup yang kekal? Arti hidup yang kekal yaitu mengenal Bapa dan mengenal Dia yang diutus oleh Bapa. Saudara, kalau Yesus tidak sampai mati di atas kayu salib, lalu Yesus mati seperti orang biasa, berarti kita bisa mengatakan sebenarnya Yesus tidak bisa memberikan atau membagikan hidup yang kekal. Karena ketika dia mengatakan permuliakanlah anakmu, dia sedang berbicara tentang salib. Salib berarti tentang kemuliaan, salib berarti pada waktu itu Yesus menyatakan hidup yang kekal. Kenapa saudara-saudara? Karena pada waktu Yesus disalib, di sanalah sebuah deklarasi tentang kasih Allah yang begitu besar kepada manusia. Kalau Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kira-kira di sana apakah ada kata kematian di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16? Tidak ada kata kematian. Bagaimana saudara bisa tahu kasih seseorang kepada saudara-saudara? Kita bisa tahu kasih seseorang kepada kita sampai pada titik kematian, di mana di dalam titik kematian itulah kemuliaan dinyatakan. Saudara, ada berapa banyak tokoh yang setelah mati baru dihargai? Bukan? Yang setelah mati baru dihargai kemuliaannya. Ada banyak penemuan yang terjadi yang pada waktu mereka hidup, mereka dianggap aneh, mereka dianggap berpikir aneh, tetapi pada waktu mati justru kemudian diakui. Kematian itu menjadi alat mengukur keseriusan dari apa yang telah dinyatakan. Jadi kita melihat di sini kematian Yesus di atas kayu salib itu menyatakan one mission. One mission itu apa saudara-saudara? One mission itu adalah
seperti yang Yesus katakan, yaitu Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Saudara-saudaraku, ketika kita berpikir tentang salib, itu bukan hanya pemahaman emosional kita. Aduh kasihan ya, dia mati untuk saya. Aduh kasihan ya, dia dicambuk untuk saya. Aduh kasihan ya, dia diludahi untuk saya. Oke, secara emosi kita nyambung ya. Tapi apa hubungannya dengan hidup yang kekal, saudara-saudara? Banyak orang yang menangis karena drama Korea. Banyak orang yang menangis karena sinetron. Apakah hidup mereka diubahkan karena menonton itu? Mereka di-entertain. Betul kan? Bisa nangis begitu rupa. Oh, kasihan ya. Tetapi saudara-saudara, apakah setelah itu mengalami perubahan hidup? Belum tentu. Karena emosi yang disentuh, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, penyaliban Yesus bukan hanya soal tentang identifikasi emosi. Yesus mengatakan kematiannya itu punya misi, saudara-saudara. Kematiannya punya misi, yaitu memberikan hidup yang kekal. Dan ayat 3 dikatakan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Penyaliban Yesus membuat saudara dan saya mengenal Bapa. Mengenal Bapa. Di dalam Alkitab, Bapa itu tidak pernah ditunjukkan, saudara-saudara. Bapa yang menciptakan, tapi Allah pencipta, tetapi tidak pernah ditunjukkan. Roh Kudus ditunjukkan melalui angin, melalui burung merpati. Anak Allah ditunjukkan melalui inkarnasi Yesus Kristus, saudara-saudara. Kalau dalam perjanjian lama ditunjukkan melalui malaikat Tuhan. Tetapi Allah Bapa tidak pernah ditunjukkan. Dan bagaimana dunia bisa mengenal Allah Bapa itu? Melalui dikatakan firman Tuhan, yaitu inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Melalui salib, saudara dan saya bisa mengenal Bapa kita. Bapa kita yang seperti apa? Bapa kita yang memiliki kasih seperti Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah. Saudara-saudara, ketika saudara memandang salib Yesus, saudara akan memandang bahwa Bapa yang mengasihi kita tanpa syarat. Karena penyaliban Yesus menunjukkan kematian orang benar. Secara hukum, Pilatus cuci tangan karena dia tidak menemukan kesalahan. Tetapi oleh karena masa, maka kemudian Yesus disalibkan. Dan saudara-saudara, melalui salib Tuhan, saudara dan saya mengenal Bapa. Mengenal Yesus sebagai utusan. Jadi salib, next slide. Salib itu adalah misi. Dan itu bicara misi, bicara tentang kemuliaan Allah. Salib bicara tentang bagaimana kita mengenal Bapa kita. Makanya ketika saudara dan saya memperingati kematian Yesus, pertanyaan yang paling besar yang perlu kita tanyakan sebagai orang Kristen, apakah dari tahun ke tahun kita semakin mengenal Bapa kita di surga? Karena kalau tidak, saudara dan saya, kita hanya akan jatuh kepada emosi saja, saudara. Aduh kasihan ya. Aduh dia mati untuk saya. Tetapi saya mau tanya, berapa lama emosimu bisa bertahan? Kalau menurut penelitian jatuh cinta bertahan 6 bulan, saudara-saudara. Makanya itu harus dipelihara. Harus dibangun, harus dipelihara. Setelah orang menikah, saudara-saudara, ditanya, gimana setelah menikah? Ya Pak, biasa saja. Biasa saja ya saudara. Ya. Dan saudara, berapa banyak pernikahan yang kehilangan cinta, tetapi hanya terikat oleh hukum. Karena cinta adalah emosi.
Dan dari emosi makanya diperlukan komitmen. Supaya emosi ini mengalami metamorfosa, mengalami perubahan-perubahan bentuk yang menjadi lebih indah, saudara-saudara. Diperlukan akal sehat, bukan hanya sekedar emosi. Makanya pada waktu konseling pranikah kami melayani yang mau menikah dengan membuka harapan terang benderang. Apa harapan pasanganmu kepada dia? Karena kadang-kadang pada waktu kita pacaran kita tidak bisa keluar dari mulut kita harapan yang kita mau inginkan terjadi. Dan banyak masalah rumah tangga oleh karena harapan yang tidak pernah disampaikan. Dan itu menjadi ekspektasi yang ada di dalam alam bawah sadar. Misalnya punya harapan istrinya pinter masak, misalnya begitu ya. Dan kadang-kadang muncul melihat ibu-ibu yang lain pinter masak, tiba-tiba nyeletuk. Ma, Mbok seperti ini loh ma, pinter masak loh. Saudara-saudara. Nah kenapa? Karena harapan itu tidak dibereskan, saudara-saudara. Harapan itu tidak dibereskan. Tetapi kembali, saudara-saudara, saya mengajak kita ketika kita memperingati pengorbanan Yesus, apakah kita kemudian justru, apakah kita memiliki hidup yang kekal oleh karena kita makin mengenal Bapa kita? Jadi isunya setiap kali, concernnya, kepedulian kita setiap kali Paskah, setiap kali memperingati salib Tuhan, pertanyaan yang paling utama yang kita tanyakan adalah apakah engkau semakin mengenal Bapamu di surga? Isunya adalah pengenalan. Karena ketika kita makin mengenal, maka saudara-saudara pertanyaan berikutnya, bagaimana kita bisa mengenal kalau hidup kekal itu terjadi oleh karena kita mengenal Bapa? Menarik saudara-saudara, kata mengenal itu di dalam perjanjian lama, kata itu dipakai untuk hubungan suami istri. Ya, untuk hubungan suami istri. Itu kata mengenal. Di dalam perjanjian lama. Dan yada, ya, mengenal yang begitu dekat, begitu terbuka, begitu intim. Jadi sebenarnya pada waktu kita merenungkan Paskah, saudara dan saya, cara yang paling tepat untuk kita memperingati pengorbanan Yesus adalah dengan menjawab pertanyaan ini. Apakah engkau semakin mengenal Bapa di surga? Apakah engkau memiliki hubungan yang intim dengan Bapa di surga? Sehingga engkau mengenal hatinya, sehingga engkau mengenal pribadinya, sehingga engkau dan saya melalui salib. Kenapa Yesus mau mati untuk saya, kita bisa mengenal hati Bapa. Dan kalau saudara memiliki Bapa yang seperti itu, saya memiliki Bapa yang seperti itu, kadang-kadang kita ini stres, kadang-kadang kita ini depresi, kadang-kadang kita mengalami masalah, kadang-kadang hidup kita mengalami kegagalan, ada ketakutan-ketakutan. Tetapi kalau saudara dan saya punya hidup yang kekal, yang artinya mengenal siapa Bapa kita, yang Dia berkata, firman Tuhan berkata, Bapa yang baik yang tahu memberikan kepada anaknya, kalau minta roti tidak mungkin diberikan batu, itu Bapa kita. Maka saudara dan saya akan mengalami hidup yang kekal. Apa definisi hidup yang kekal? Saya mengartikan hidup yang kekal, memang kita akan memiliki hidup yang kekal sepenuhnya nanti pada waktu masuk di dalam surga. Tetapi kita sudah foretaste, kita sudah mencicipinya. Apa itu hidup yang kekal? Ditunjukkan hidup yang kekal di dalam kehidupan para murid-murid. Pada waktu Paulus di dalam penjara, pada waktu dia harusnya bersedih, pada waktu dia harusnya kecewa, pada waktu dia harusnya marah kepada Tuhan yang dia layani. Kenapa saya melakukan kebenaran, bahkan memberitakan Injil Tuhan, sudah berkorban mati-matian. Kenapa Tuhan izinkan saya ditangkap? Kenapa Tuhan tidak membuat saya menghilang? Celing. Lalu kemudian selamat. Banyak orang Kristen
tidak mengalami hidup yang kekal karena pola pikir di mana, apa yang saya maksudkan pola hidup kekal itu saudara-saudara, pola hidup yang kekal di tengah-tengah hukum alam yang terjadi. Hukum alam yang terjadi kalau orang gagal, kalau orang dalam kondisi seperti Paulus di penjara, sakit-sakitan, dimusuhi orang, dia harusnya pasti hilang sukacita. Dia harusnya kecewa, dia harusnya depresi, dia harusnya tidak bisa tidur. Itu hukum alam, itu normal. Tetapi hukum kekal, karena dia punya Tuhan dan mengenal Tuhannya, justru dia bisa menulis surat Filipi dan berkata, sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah senantiasa. Saudara, kalau saudara mengunjungi orang sakit kanker stadium 4, nafas satu-satu, lalu dia mengatakan kepada saudara yang sehat dengan mengatakan, kau bersukacitalah senantiasa. Saudara, kita yang harusnya hibur dia. Tetapi kenapa orang itu bisa berkata seperti itu? Dia mengalami hidup yang kekal. Ada something that is going on dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia mengenal Bapaknya, dia mengenal Allahnya melalui salib Tuhan. Jadi saudara dan saya, kalau kita memperingati salib Tuhan, maka kita diingatkan misi, yaitu bahwa kita yang menerima hidup yang kekal harus membagikan hidup yang kekal kepada orang lain. Bagi Yesus kehidupan mempunyai, tadi sudah klimaks, next berikutnya. Next. Mungkinkah salib yang sedang Anda pikul adalah jalan kemuliaan yang Tuhan sedang rancangkan? Nah, saudara-saudara, berbicara tentang mengenal hidup yang kekal, saudara dan saya bukan hanya mengenal hidup yang kekal, melihat Yesus. Karena kemudian Yesus mengatakan proses penyaliban Yesus, lalu Yesus rumuskan di dalam proses pengikut. Siapa yang mengikut dia, dengan Yesus mengatakan, barang siapa mengikut aku, dia harus mengikut aku, memikul salib. Dia harus memikul salib, menyangkal diri dan mengikut aku. Yesus ngomong begitu sebelum dia disalib, saudara-saudara. Tetapi dia sudah membuat rumus gimana mengikut dia. Bagaimana kita bisa mengalami hidup yang kekal, mengenal dia, yaitu belajar menyangkal diri. Ketika saudara belajar menyangkal diri, saudara-saudara, maka saudara akan mengerti bagaimana Tuhan intervensi di dalam hidup kita. Belajar memikul salib. Tetapi saudara-saudara, saya mengajak kita memikul salib oleh karena punya misi. Salib selalu lahir kalau saudara dan saya punya misi. Salib akan selalu lahir. Penyangkalan diri akan selalu ada kalau saudara dan saya punya misi. Kalau hidup kita, yang saya sebut misi di sini adalah seperti yang Yesus lakukan, yaitu memberikan hidup yang kekal kepada orang, kepada manusia. Begitu saudara dan saya punya misi membagikan hidup yang kekal, maka saudara, kalau saya mau membagikan hidup yang kekal, paling tidak misalnya kepada 2 anak saya harus menjadi papa yang baik. Untuk menjadi papa yang baik, bukan hanya di luar saja tetapi di dalam rumah. Dan untuk itu saya harus menyangkal diri, memikul salib. Ada perkara-perkara yang menyenangkan mungkin tutu saya, tetapi itu tidak akan menolong anak saya memiliki teladan seorang papa yang baik. Maka saya harus memikul salib oleh karena misi itu, supaya anak saya punya hidup yang kekal, mengenal Allah yang saya sembah. Dan bukan hanya karena mereka anak pendeta mengikuti hidup orang Kristen, tetapi mereka akan mengenal Tuhan saya secara pribadi. Dan saudara, demikian juga saudara yang berkeluarga, berumah tangga, saudara harus punya misi untuk anak saudara. Karena kalau saudara tidak punya misi untuk anak saudara, supaya anak saudara punya hidup yang kekal, maka saudara tidak akan bisa menemukan penyangkalan diri dan salib, saudara-saudara. Karena saudara hanya akan mengikuti saja. Ada banyak pilihan di dunia ini yang membuat kadang-kadang kita tidak punya kompas yang benar sebagai orang tua. Kita ngikuti tren.
Dan saudara dan saya, maka ketika kita tidak punya misi, yaitu memastikan anak kita punya hidup yang kekal, maka kita tidak akan bisa menemukan penyangkalan diri dan salib yang kita harus pikul. Sehingga pada akhirnya kita tidak tahu apa artinya mengikut Yesus, saudara-saudara. Itu sebagai orang tua. Sebagai seorang pebisnis, kalau saudara dan saya tidak punya misi untuk berbagi hidup yang kekal, saudara hidup yang kekal itu untuk diri kita sendiri, maka kita akan punya resiko kecil, dan resiko itu akan berakibat apa? Berakibat kita tidak menemukan penyangkalan diri yang harus kita lakukan, bahkan salib yang harus kita pikul. Kenapa? Karena tidak ada misi. Angin ke barat, angin timur ke timur. Padahal saudara-saudara, di balik salib selalu ada kemuliaan. Ketika Yesus bicara tentang salib, dia mengatakan, Bapa, ini saatnya permuliakanlah anakmu. Saudara dan saya, kalau kita sebagai orang percaya ingin mengalami kemuliaan Tuhan, maka siapa yang ingin mengalami kemuliaan Tuhan? Woi, tepuk tangan, puji Tuhan. Yes, haleluya. Puji-pujian, musik, genderang, luar biasa. Tetapi saudara, apakah kemuliaan Tuhan hanya sebatas itu? Kemuliaan Tuhan tidak hanya sebatas itu. Gegap gembita, gemerlap, seringkali, saudara, bukan seringkali. Karena kemuliaan Tuhan ditunjukkan justru melalui salib Tuhan. Apakah pada waktu Yesus mengadakan mujizat di sana ada kemuliaan Tuhan? Ya, Yesus bicara tentang kemuliaan Tuhan ketika orang buta itu, yang buta sejak lahir, lalu menjadi diskusi para murid-muridnya, dan murid-murid bertanya, Guru, ini salah siapa? Namanya murid punya laboratorium kehidupan. Kalau memang Bapak itu baik, kenapa ada anak sejak lahir buta? Kalau memang Bapak yang baik, berarti harusnya nggak ada dong. Kalau tidak ada, berarti kenapa ada? Itu pertanyaannya. Kalau ada, berikutnya, kalau ini ada berarti kalau bukan salah Bapak, salah siapa? Karena Bapak yang baik. Lalu mereka diskusi. Oh, ini mungkin salah orang tuanya. Oh, mungkin ini salah anaknya. Tapi Yesus mengatakan begini, ini bukan salah orang tuanya dan bukan salah dia. Tetapi ini terjadi supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup orang ini. Saudara bisa melihat bahwa kemuliaan Tuhan seringkali juga berhubungan dengan unfortunate things. Sesuatu yang kita sebenarnya bergumul untuk bisa menerimanya. Sesuatu yang sebenarnya kita bergumul untuk kita bisa mengucap syukur atasnya. Dan bahkan kemudian kita jatuh kepada diskusi seperti para muridnya. Ini salah siapa? Ini salah kamu atau salah saya? Atau Tuhan sedang menghukum kita? Tetapi saya mau ingatkan, kalau saudara memandang salib Tuhan, maka saudara akan tahu bahwa itu terjadi bukan oleh karena salah siapa-siapa, karena Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa ketika kita memikul salib, saudara-saudara, ketika kita memikul salib oleh karena misi, oleh karena kita ingin membagikan hidup yang kekal, maka kemudian saudara dan saya akan mendapatkan kemuliaan. Jadi salib berbicara tentang misi dan misi berbicara tentang kemuliaan Allah. Saudara-saudara, yang berikutnya, saudara, salib adalah misi Bapa yang telah Kristus selesaikan, dan salib juga adalah pengembalian kemuliaan kekal Kristus yang telah ditanggalkannya ketika menjadi manusia. Kalau Yesus tidak disalib, maka Yesus menjadi manusia dan terus menjadi manusia, berarti Yesus tidak pernah berhenti menyelesaikan misinya. Karena ketika Yesus disalib, dia berhenti menjadi manusia. Ketika dia disalib dan dia mati, dia berhenti menjadi manusia, dan kemudian dia bangkit, saudara-saudara. Saudara, yang kedua
One heart, satu hati. Yohanes pasal 17, bagian yang kedua dari doa Tuhan Yesus, ayat 22 dan 23 mengatakan, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Di mana ada perpecahan, di mana ada eksklusivisme, di mana ada persaingan di antara gereja-gereja, maka Kristus dirugikan dan doanya dihambat. Karena doa Tuhan Yesus sebelum dia ditangkap, disalibkan adalah kesatuan hati, saudara-saudaraku. Injil tidak dapat diberitakan dengan sungguh-sungguh apabila di jemaat manapun, di jemaat apapun, tidak terjadi kesatuan, saudara-saudara. Karena kesatuan adalah bukti dari Kristus yang menyatukan. Kalau saudara, kesatuan itu menarik perhatian kepada penyebab kesatuan. Perpecahan adalah usaha membuat dunia tidak percaya kepada Injil Kristus. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 13 sampai 15 dikatakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Yang dulu jauh menjadi dekat oleh darah Kristus. Ayat 14, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya dan seterusnya. Tetapi pesannya sangat jelas. Salib, kalau kita mengenang salib, memperingati salib, maka kita juga harus mengerti bahwa salib itu mempersatukan. Karena salib ini menyebabkan Bapa yang kudus dapat menerima manusia yang najis dan berdosa oleh karena darah Yesus yang telah menggantikan saudara dan saya. Dalam perjanjian lama, orang tidak boleh makan darah. Ya, ada aturan tidak boleh makan darah. Mengapa tidak boleh makan darah? Karena darah itu melambangkan nyawa. Konsepnya seperti itu. Sehingga kalau ada korban, mengorbankan binatang untuk orang yang berdosa, misalnya kalau yang miskin pakai burung merpati, kalau yang punya uang pakai domba, lebih kaya lagi pakai lembu atau sapi, maka syaratnya darah harus ditumpahkan. Karena ketika darah ditumpahkan, maka nyawa orang yang berdosa itu telah digantikan oleh nyawa binatang itu. Sehingga prosesnya orang yang berdosa atau bersalah pada waktu memberikan korban itu, dia tangannya harus meletakkan di atas kepala binatang korban itu. Sehingga darah tidak boleh dimakan, karena darah itu hanya layak buat Allah. Itu konsepnya. Dan saudara, ketika darah Kristus tercurah, maka darah itu menggantikan siapa? Darah itu menggantikan saya dan saudara, nyawa kita. Darah Kristus menggantikan nyawa kita. Karena saudara-saudara, orang yang bersalah itu harus dihukum. Lalu bagaimana supaya orang yang bersalah ini kemudian tidak bisa dihukum atau tidak dihukum lagi? Harus ada yang menggantikan yang terhukum itu. Kristuslah yang menggantikan yang terhukum itu. Sehingga ada salib. Sehingga saudara dan saya diberikan kesempatan untuk kemudian istilahnya ditebus, saudara-saudara. Seperti budak begitu, ya. Budak yang kemudian ada orang yang menebus. Darah Yesus, kematian Yesus menebus saudara dan saya. Dan
Itu menyatakan ketika kita sudah ditebus, itu menyebabkan kita yang jauh dari Tuhan bisa dekat kepada Tuhan. Karena melalui darah Yesus kita secara status menjadi kudus. Secara status menjadi kudus. Contohnya seperti begini, andai kata saya mengadopsi anak. Oke, anak saya sudah besar, wah sudah empty nest begitu ya, sarang burung kosong gitu ya. Ada sindrom katanya begitu, orang tua kalau anak-anak udah gede meninggalkan rumah jadi berat. Lalu ingin punya anak lagi. Nah, makanya kalau saudara yang kemudian punya cucu, wah itu menyenangkan. Karena kalau tidak bisa menguasai anaknya lagi, kuasai cucunya. Itu yang terjadi, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, mungkin saya hanya mengadopsi anak. Saya adopsi anak. Pada waktu saya mengadopsi anak, saya tanda tangan di depan notaris, maka secara status anak ini, secara legal anak ini anak saya. Saya bawa pulang ke rumah, tinggal di kamar di mana kamar anak saya. Tetapi saudara-saudara, yang berikutnya, dia belum secara alamiah mewarisi sifat-sifat, nilai-nilai keluarga kami. Iya kan? Karena dia dari luar sana. Jadi saudara-saudara, bagaimana dia bisa mewarisi nilai-nilai keluarga kami? Dia harus tinggal dengan keluarga kami. Bangun pagi. Kalau pagi, kalau di rumah kami ketemu, harus menyapa. Ya, good morning, ya, selamat pagi. Kalau keluar, pamit. Ada value-value, kami ada mesbah keluarga. Anak itu harus tinggal dengan kami sampai dia benar-benar menjadi anak kami by value, dengan nilai. Demikian juga saudara dan saya. Secara status ketika kita percaya kepada Yesus, percaya kepada pengorbanan Yesus, secara status saudara anak Allah pada saat itu. Tetapi untuk saudara benar-benar menjadi anak Allah, saudara harus bergaul dengan Allah. Saudara harus tinggal di dalam keluarga Allah. Karena di dalam keluarga Allah, saudara akan belajar value-value kerajaan Allah. Itulah yang terjadi, saudara-saudara. Itulah yang terjadi. Dan ketika itu terjadi, maka saudara-saudara, one heart, kesatuan hati, itu adalah mutlak bagi kita yang percaya kepada salib Kristus. Karena saudara dan saya menjadi saudara kembar, lahir melalui pengorbanan Yesus. Makanya di dalam kekristenan seharusnya tidak ada rasisme, tidak ada diskriminasi, tidak ada perbedaan. Karena saudara dan saya kemudian dikenal semua warnanya sama, merah, oleh karena darah Yesus. Satu kali ada joke ya, golongan darah Yesus itu apa ya? Menurut saudara apa golongan darah Yesus? Oh ya, pasti ngerti joke-nya ya. Karena ada lagu lama, oh darahnya Yesus sucikan hidupku. Jadi darah Yesus adalah oh ya katanya. Tapi saudara, nanti kita akan melakukan perjamuan kudus. Pada waktu saudara melakukan perjamuan kudus, saudara dan saya harus mengingat dua hal ini. Yang pertama, apakah hidupmu sudah menangkap misi Tuhan? Kalau saudara tidak memiliki atau tidak menangkap misi Tuhan untuk melalui salib Kristus, berbagi hidup yang kekal, saudara akan merasa hidup. Kalau saudara menjadi guru, saudara akan belajar, bukan? Ya. Kalau saudara orang tua punya anak, saudara harus menjadi guru pada akhirnya. Saudara hanya belajar. Matematika sudah puluhan tahun lalu saudara lupa, saudara harus ingat lagi, saudara. Karena saudara punya anak. Kalau kita punya anak secara rohani, maka kita akan belajar. Kalau kita punya murid secara rohani kita akan belajar.
Tetapi kita tidak pernah mungkin punya anak dan punya murid secara rohani kalau kita tidak punya misi. Berbagi hidup yang kekal. Paling tidak untuk anak kita. Berbagi hidup yang kekal buat anak-anak kita. Maka kita akan benar-benar mengajari anak kita. Mengajari berdoa, mengajari mengenal Yesus, menuntun mereka. Dan pada saat seperti itulah, saudara-saudara, ketika mengingat perjamuan kudus pengorbanan Yesus, one mission. Saudara dan saya harus punya misi, karena hanya orang yang punya misi dia akan grow. Hanya orang yang punya misi dia akan menemukan penyangkalan diri. Dan hanya orang yang punya misi dia akan menemukan salib yang dia harus pikul. Dan pada akhirnya dia akan mengalami kemuliaan Tuhan. Dan yang kedua, memperingati salib juga berbicara tentang one heart, satu hati. Karena salib Tuhan telah menyatukan kita, manusia yang berdosa, dengan Allah yang kudus. Kalau Allah yang kudus menerima kita tanpa syarat, mengapa kita harus menerima orang lain dengan syarat? Siapa saya? Orang kita ini dibenarkan bukan karena kebenaran kita. Kita ini dibenarkan oleh karena darah anak domba. Lalu kok kita bisa menetapkan syarat untuk bisa menerima orang lain? Makanya kemudian di dalam perumpamaan Tuhan Yesus dikatakan ini sebagai hamba yang jahat. Kenapa jahat? Karena dia telah diterima tanpa syarat, tapi kemudian dia menetapkan orang lain syarat untuk dia bisa terima. Pak, karena perasaan saya tidak bisa terima. Saudara, kalau Yesus mengikuti perasaan, Yesus tidak akan mati di atas kayu salib. Karena Yesus pernah berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Itu perasaannya. Tapi doa yang kedua dia mengatakan, biarlah kehendakmu yang jadi. Itu ketetapan hati. Kalau saudara ngikuti perasaan, kita konflik gak selesai-selesai, saudara-saudara. Kita akan terus diingat. Tapi kalau kita mengikuti ketaatan, seperti Yesus yang taat, ya Bapa, aku taat. Kesatuan hati di dalam salib Kristus itu ada dua unsur, yaitu kasih dan kepatuhan. Kadang-kadang kita sulit menerima orang itu karena kasih kita udah kering. Kita sulit menjadi satu hati dengan mereka atau dengan dia karena kasih kita itu sudah terluka. Tinggal satu, patuh, taat. Yesus taat. Bahkan ketika Yesus ada orang-orang yang menyalibkan dia lalu membagi jubahnya, lalu Yesus mengatakan apa? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Apakah benar mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan? Ya, mereka memang benar. Tapi saya juga bisa melihat perspektif yang lain. Seolah-olah Yesus mengatakan begini, Bapa, ampunilah mereka, sebab aku tidak mau tahu apa yang mereka lakukan. Yesus seolah-olah mentaati saja. Kadang-kadang kita mesti tutup mata. Kadang-kadang kita mesti tutup perasaan kita. Untuk kita mengatakan, Tuhan, saya mengampuni dia. One heart. Pada akhirnya bisa terjadi. Kadang-kadang pasangan suami istri atau kadang-kadang ada orang yang punya sifat, saya gak bisa tuh minta maaf duluan. Oke. Dia yang harus minta maaf duluan. Menurut saya siapapun juga tidak ada masalah. Karena memang kadang-kadang diperlukan ada orang yang memulainya terlebih dahulu. Tetapi yang pasti saudara-saudara, ketika saudara mengingat salib Tuhan, maka saudara dan saya, siapapun yang meminta maaf duluan, saudara sedang belajar taat. Seperti Yesus yang taat.
Perasaan tidak enak, iya. Perasaan mangkel, iya. Tapi taat. Dan ada kemuliaan di balik ketaatan. Mari kita datang kepada Tuhan, saudara-saudara. Saya mau akhiri dengan satu kisah. Tolong ditunjukkan. Nah ini dia. Derek Belval. Derek Belval ini adalah kisah tentang perang yang terjadi di Inggris. Dan Derek Belval ini dia adalah seorang scout, ada anak-anak remaja yang membantu tentara untuk menjadi pembawa berita. Ya, pembawa berita. Jadi zaman itu sudah ada berita yang bisa disampaikan via telepon. Tetapi kadang-kadang karena pemboman, maka jaringan telepon bisa rusak. Maka biasanya dipersiapkan para messenger, saudara-saudara. Para messenger dipersiapkan. Dan Derek Belval ini salah satu messenger pada waktu di bulan Desember, tanggal 2 Desember 1940 di sebuah kota di Bristol. Di sana mereka mendengar akan ada penyerbuan besar-besaran. Dan kemudian mereka harus menyampaikan kabar ke kota supaya orang-orang di kota mempersiapkan diri. Dan kemudian saudara-saudara, si Derek ini dia kemudian menyatakan diri untuk dia menjadi messenger. Walaupun dia sebenarnya tidak memenuhi syarat sebab dia umurnya baru 14 tahun, minimal 16 tahun. Lalu si Derek dia menyatakan diri kesediaan untuk menjadi messenger. Jadi dia naik sepeda dengan membawa message itu, membawa pesan itu. Dan akhirnya dia ketika dia membawa pesan itu ke tujuan untuk memberitahu supaya mempersiapkan diri, ternyata pasukan pembom pesawat sudah membom, saudara-saudara. Sudah membom dan di dalam perjalanan dia terus berusaha untuk kemudian sampai ke tempat tujuan. Dan akhirnya si Derek ini kemudian dia terkena bom. Dan ketika terkena bom, kemudian dia sudah sampai, dia tetap berusaha sampai dan akhirnya dia ditolong di rumah sakit. Dan kemudian ketika dia ditolong, dia berbisik kepada orang yang ada di dekatnya dengan mengatakan, I have delivered my message. Saya telah menyampaikan pesan saya. Dan kemudian dia meninggal dunia. Derek Belval berusaha bahkan sampai mati untuk bisa menyampaikan pesan agar orang-orang lain pada akhirnya selamat dari penyerbuan, dari pemboman itu, saudara-saudara. Saudara dan saya yang sudah mengenal salib Tuhan adalah messenger kita. Kita adalah messenger. Kadang-kadang saudara akan dibom. Kadang-kadang saudara-saudara dan saya akan mengalami banyak hal yang membuat kita merasa bahwa saya tidak layak menjadi messenger. Saudara, tidak ada seorang pun di antara kita layak menjadi messenger. Kita semua itu menjadi messenger karena kita dipercaya Tuhan dan kita dilayakkan. Dan kalau saudara dan saya tidak layak menjadi messenger dari Allah yang penuh kasih, karena ketika melihat hidup kita tidak penuh kasih, ini waktunya datang kepada salib untuk sekali lagi datang kepada Dia dan mengatakan, Tuhan, melalui salib Tuhan, ampuni saya Tuhan, ampuni saya, kembalikan saya kepada Tuhan, sehingga saya bisa menjadi pembawa pesan bagi orang lain. Saudara, saya mengajak kita untuk datang kepada Tuhan. Kita semua adalah pembawa pesan, suka atau tidak suka, karena saudara dan saya mengenal Tuhan. Dan mari kita datang kepada Tuhan. Saya minta pemain musik maju ke depan. Kadang-kadang kalau dengan keinginan kita sendiri untuk membawa pesan Injil, pesan kasih Tuhan kepada orang lain, kadang-kadang kita
tidak ada keinginan itu. Dan seringkali Tuhan mengizinkan kita peristiwa-peristiwa, keadaan-keadaan yang sulit untuk kita mengingat kembali kasih Tuhan, untuk kita mengalami kembali kasih Tuhan. Saya bersyukur karena kemarin saya telepon dengan seorang ibu yang punya 2 anak, satu sakit autoimun. Bukan autoimun, tetapi sakit imun defect, atau jadi semua penyakit itu bisa masuk. Kalau autoimun itu imunnya menyerang diri sendiri, itu autoimun. Tetapi imunnya ini nggak ada. Jadi kuku infeksi kecil aja, dalam 30 menit kuku bisa menghitam, saudara-saudara. Jadi dia tidak punya imun sama sekali. Wah, saya mendengar itu. Oh, ternyata kamu gak bisa wisuda karena anakmu sakit. Iya, Pak. Wow, berat. Lalu saya dengar anakmu satunya juga sakit. Dia punya 2 anak. Iya, Pak. Saya tanya, sakit apa? Berapa tahun yang lalu dia ngomong, waktu saya tinggalkan keluarga untuk sekolah teologi, anak saya diserang virus otak. Lalu gimana? Otaknya dimakan virus. Dan itu menyebabkan ada pengaruh namanya otak dimakan virus ya. Dia harus di kursi roda, kemampuan berpikirnya berkurang. Waduh, saya mendengar itu. Dan saya tanya, lalu bagaimana sekarang keadaan kamu? Ya Pak, I still believe in miracle. Saya masih percaya kepada mujizat. Wow. Waktu saya mendengar ucapan kalimat itu dari mulut ibu ini, kenapa dia bisa berkata seperti itu? Karena dia telah melihat salib. Manusia yang berdosa tidak mungkin dibenarkan, tetapi oleh karena salib, manusia bisa datang kepada Bapa. Kalau itu saja bisa terjadi, hal yang lain apa yang tidak bisa terjadi? Dan dia mengatakan begini, oke, saya memberikan penghiburan kepada ibu ini. Saya ceritakan tentang 2 fakta, 2 kebenaran. Kebenaran kedokteran dan kebenaran firman, saya bilang. Bukan bertentangan. Tetapi apa yang kita mau percayai. Dan saya mengatakan, saya pernah melayani menerjemahkan seorang yang terserang sakit kanker leher. Dan dia adalah seorang pendoa evangelis yang besar, namanya Suset Hetting. Saya menerjemahkan dia di dalam KKR. Dan dia mengatakan, setiap kali saya mendengar informasi dokter, dia down. Tetapi kemudian dia mau melihat kebenaran bahwa dia sembuh. Kebenaran bahwa dia sembuh. Dan dia terus berdoa, saya percaya Tuhan Engkau sembuhkan saya. Dan saudara-saudara, ini tidak masuk akal buat saya. Tapi hari itu wanita tersebut melayani Tuhan dengan sembuh. Dan saya sampaikan cerita ini kepada ibu ini. Dan dia mengatakan, Pak Agus, saya juga percaya mujizat, tapi bukan hanya percaya mujizat kesembuhan. Saya percaya mujizat bahwa kalau Tuhan percayakan 2 anak saya yang menderita seperti ini, saya akan diberikan kekuatan untuk menanggungnya dan tetap bersyukur untuk kedua anak saya. Wow. Belum terjadi mujizat kesembuhan buat anaknya, tapi saya mendengar mujizat kehidupan. Ada hidup yang kekal di dalam diri ibu ini. Saudara-saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Saya mengajak kita untuk menyanyikan pujian ini. Kuasa salib-Mu. Haleluya.
pada tempat yang mulia. Saya mengundang Stefan dan Olive untuk bisa membantu perjamuan kudus. Kau berikan hidupmu sebagaikan di dosaku, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi. Saya mengundang kita bangkit berdiri, mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kasih salibmu pulihkanku, lebih dari yang kukira, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi. Amin. Mengalir di Kalvari, oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, amin, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Saudara-saudaraku yang saudara bergumul dalam hidupmu, apakah engkau ada misi yang jelas dari Tuhan untuk engkau menjadi pembawa pesan? Semua orang menjadi pembawa pesan karena engkau yang sudah berjumpa, sudah mengalami salib Tuhan, maka engkau menjadi pembawa pesan. Ketika engkau tidak menjadi pembawa pesan, engkau tidak punya misi, engkau tidak akan mengalami kemuliaan Tuhan. Karena engkau tidak akan memikul salib, karena engkau tidak akan menyangkal diri. Hanya orang yang punya misi akan menemukan penyangkalan diri dan akan menemukan salib yang dia harus pikul. Dan di balik itu semua, engkau akan menemukan kemuliaan seperti yang Yesus alami. Yang kedua, di dalam perjamuan kudus ini, adakah di antara engkau yang bergumul dengan kesehatian? Engkau bergumul dengan kesehatian. Sebagai jemaat kita harus menjadi satu hati, menjadi satu. Karena firman Tuhan mengatakan kalau kita menjadi satu, tidak ada yang kita inginkan yang tidak terlaksana di dalam kehendak Tuhan. Kadang-kadang saudara-saudara bergumul, mengapa? Mungkin jawabannya karena engkau tidak ada kesehatian. Mari kita datang kepada Tuhan untuk Tuhan menolong kita menerima, menolong kita mengampuni, menolong kita untuk mengasihi. Haleluya. Terimalah tubuh dan darah Tuhan. Terimalah tubuh dan darah Tuhan.
singer menyanyikan chorus-nya, mari kita merenungkan pengorbanan Yesus. Saudara-saudaraku, mari kita memperingati pengorbanan Tuhan dengan meminta Tuhan menaruh hati misi di dalam hati kita, dengan menaruh kebesaran hati untuk kita bisa menerima, kebesaran hati untuk kita bisa mengampuni, tidak fokus kepada perasaan atau emosi, tetapi fokus kepada pengorbanan salib bagi kita, penerimaan yang tanpa syarat, pengampunan yang tanpa syarat atas setiap kita. Haleluya. Kita persiapkan unsur perjamuan kudus. Saudara pegang roti di tangan saudara. Maka Yesus mengambil roti dan berkata, "Inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu. Setiap kali kamu memakannya, ingatlah akan aku." Mari kita makan bersama dalam nama Yesus. Kita persiapkan untuk cawan yang berisi anggur. Maka Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang baru. Melalui darah perjanjian ini engkau dan saya telah dibenarkan. Melalui darah perjanjian ini engkau dan saya terikat oleh perjanjian yang baru. Sehingga engkau akan mengalami berkat dari perjanjian yang baru, bukan oleh hidup karena Taurat Tuhan, tetapi hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan ketika engkau memenuhi firman Tuhan, mentaati firman Tuhan, bukan oleh karena kekuatan dan gagah kita, tetapi oleh karena kasih Tuhan yang melimpah, sehingga tidak ada yang kita bisa lakukan untuk membalas cinta kasih-Nya selain hidup sungguh-sungguh dan mentaati Dia. Kita semua berhutang kepada Allah dan kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan. Dan mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita meminum cawan di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya minta tolong Stefan berdoa, mengucap syukur buat pengorbanan Tuhan.
Amin. 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 Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan untuk Devita bisa menyampaikan pengumuman. Shalom semuanya, Happy Good Friday kepada setiap kita. Dan saya mau mengucapkan welcome, selamat datang buat setiap saudara yang sudah datang di sore hari ini. Dan kita juga ada beberapa teman baru, welcome to our church, welcome to SAF House of Restoration. Nah, sebelum pengumuman, saya akan memberikan kesempatan untuk kita untuk bisa memberikan persembahan terlebih dahulu. Sebelum itu kita akan pimpin doa, bisa dipimpin oleh David. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan, terima kasih Tuhan atas keberkatan-Mu, atas anugerah-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang disampaikan oleh Pak Agus Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib Bapa. Bapa, sebentar jika kami mau memberikan yang terbaik Tuhan, persembahan ini Tuhan, Engkau yang berkati persembahan ini, dan juga Tuhan untuk gereja SAF yang mengelola supaya dapat menjadi berkat dan perpanjangan tangan-Mu saja. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan doa. Haleluya, amin. Bagi setiap saudara yang ingin memberikan persembahan, saudara bisa scan barcode yang ada di depan saudara di balik kursi. Ini khusus untuk melalui BCA Mobile ya, QR BCA, atau jika saudara ingin memberikannya secara langsung juga bisa. Ada kotak persembahan di belakang dan ada amplopnya, saudara bisa memberikannya juga melalui kotak persembahan yang ada di belakang. Oke, sambil saya tunggu, saya akan memberikan beberapa pengumuman juga. Nah, untuk setiap saudara kita juga mengundang untuk bisa hadir di ibadah Paskah di hari Minggu jam 10. Nah, di hari Minggu besok ini kita juga memberikan ruang kesempatan untuk setiap saudara mungkin yang ingin bersaksi atas kebaikan Tuhan pada saudara. Nah, jika memang ada saudara yang tergerak untuk memberikan kesaksian, nanti bisa langsung diinformasikan kepada saya ataupun kepada nanti Pak Agus ya. Jadi kita buka kesempatan untuk setiap saudara mungkin yang ingin memberikan kesaksian di hari Minggu. Nah, bagi teman-teman juga yang baru datang hari ini, kami juga encourage saudara juga bisa untuk follow Instagram kita di @safsby untuk melihat update-update kegiatan kita sepanjang minggu depan. Di hari Selasa akan ada Moment of Restoration secara hybrid. Jadi jika saudara ingin datang secara langsung bisa datang ke kabinet. Jika saudara ingin datang secara online pun nanti kita akan share Google Meet-nya ya. Kita juga mau mendoakan, melayani saudara juga yang ingin didoakan. Silakan langsung DM ke Instagram kita untuk doa yang ingin didoakan bagi tim kami. Nah, di hari Kamis kita juga ada komunitas tumbuh bersama. Kita encourage setiap teman-teman juga bisa untuk join, mungkin yang belum join di KTB. Nanti detailnya akan di-share di grup masing-masing. Sekian pengumuman dari saya serahkan ke Pak Agus. Sebentar lagi habis ibadah mungkin kita juga akan mingle, kenalan satu sama lain, jadi jangan langsung pulang dulu ya. Minta tolong untuk kemudian siapa ya? Ferry. Bisa berdoa ya Fer. Menutup ya itu. Nanti saya akan doa berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diberikan kesempatan sekali lagi untuk berkumpul di tempat ini. Dan Tuhan, semua yang telah disampaikan firman melalui Pak Agus kiranya berhemat dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Kami juga ingin Tuhan belajar menjadi pelaku dari firman-Mu ini saja, agar kami tidak hanya semata-mata mendengar tapi kami juga melakukannya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kesempatan-Mu kali ini, dan kiranya Engkau yang selalu menyertai kami sepanjang hidup kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Saudara, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia, serta memberikan engkau damai sejahtera dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu,
diberkatilah hubungan-hubunganmu, bahkan diberkati apa yang engkau rancangkan di dalam Tuhan. Diberkatilah pekerjaanmu, dan terlebih diberkatilah kerinduanmu untuk engkau memiliki misi di dalam hidupmu, bahwa hidupmu bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi hidupmu dipakai Tuhan untuk menjadi messenger, pembawa pesan Tuhan bagi orang lain. Dan biarlah kesulitan hidup, persoalan hidup, tantangan hidup, bahkan segala sesuatu yang engkau sedang gumuli hari-hari ini, biarlah itu justru menjadi tempat di mana engkau mengalami salib Tuhan, dan melaluinya engkau akan membawa pesan kepada orang lain betapa baiknya Tuhan bagi hidup saudara dan saya, karena mendapatkan pertolongan Tuhan yang ajaib. Dan terimalah seluruh berkat ini di dalam damai sejahtera Allah Bapa, serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Amin.